Pagi itu udara terasa segar. Aku baru saja selesai sarapan sederhana bersama kedua anakku. Mereka masih kecil, satu duduk di kursi makan dengan penuh semangat menyendokkan sereal ke mulut mungilnya, sementara yang lain sibuk bermain-mainan di karpet ruang tamu. Rumah ini terasa hangat dengan tawa anak-anak, meskipun di dalam hatiku ada sedikit kerikil kecil yang selalu mengganggu, suamiku. Rumah besar yang aku tinggali bersama mereka bukanlah hasil jerih payah suamiku. Rumah ini milik keluargaku, peninggalan orang tuaku yang kemudian dibangun ulang oleh ayahku menjadi hunian modern dengan segala fasilitas lengkap. Aku tahu, suamiku sangat menikmati kenyamanan ini. Bahkan kadang aku melihat sorot matanya penuh gengsi saat ada teman-temannya berkunjung, seakan rumah ini hasil kerja kerasnya. Padahal semua orang yang benar-benar tahu, paham bahwa ia hanya numpang hidup di bawah naungan kekayaanku. Aku masih sibuk merapikan meja makan ketika suara mesin mobil berhenti di halaman rumah. Aku menoleh sekilas melalui jendela besar yang menghadap ke depan. Sebuah mobil yang tidak asing. Mobil mertua. Aku menghela napas. Entah mengapa, setiap kali ibu mertua datang, hatiku selalu terasa tak nyaman. Ada saja sikapnya yang membuatku merasa kecil di rumahku sendiri. Padahal ia tahu persis, rumah ini bukanlah milik anaknya. Tapi sejak awal, seolah ada gengsi yang ingin dipertahankan, bahwa anaknya sudah mampu memberi rumah megah untuk istrinya. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya kunjungan biasa. Aku tidak ingin suzan. Namun, pintu pagar terbuka dengan bunyi cukup keras. Dari balik kaca jendela, aku melihat bukan hanya ibu mertuaku yang turun dari mobil. Ada seorang perempuan muda, dandan menor, memakai gaun ketat warna merah darah dengan tumit tinggi yang berkilau. Wajahnya penuh percaya diri. Aku tertegun. Perempuan itu berjalan di samping ibu mertuaku dengan langkah seolah-olah sedang melangkah di karpet merah. Ia menenteng tas mahal, rambutnya panjang bergelombang, matanya menelisik tajam. Ada sesuatu dalam gaya jalannya yang membuat darahku mendidih. Astagfirullah, aku berbisik pelan. Siapa lagi dia? Belum sempat aku bersiap, bel pintu berbunyi nyaring. Aku tahu, kalau ibu mertuaku datang, bel pasti ditekan berkali-kali seperti sedang menagih hutang. Dengan langkah teratur, aku mendekati pintu. Tapi sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, suara ibu mertuaku terdengar keras dari luar. Buka pintunya cepat. Apa harus kami menunggu di luar lama-lama? Aku menarik napas panjang, mencoba meredam emosi. Perlahan, aku membuka pintu. Di hadapanku berdiri ibu mertuaku dengan senyum tipis yang lebih mirip sinis, dan di sampingnya perempuan yang tadi kulihat. Wajahnya penuh riasan, bibirnya merah menyala, dan pandangan matanya menyapu rumahku dari ujung ke ujung, seolah sedang menilai properti yang baru akan ia beli. Halo, nak, sapa ibu mertuaku tanpa basa-basi. Kau tidak keberatan kan kalau aku bawa tamu? Aku menatap perempuan di sampingnya. Ia tersenyum miring, lalu menyodorkan tangannya seolah-olah kami sudah saling kenal lama. Halo, aku Rani, katanya dengan suara manja yang sengaja dilembutkan. Aku, teman dekat Ardi. Darahku seakan berhenti mengalir. Teman dekat Ardi? Suamiku? Aku tidak langsung menyambut uluran tangannya. Aku hanya menatapnya dengan sorot mata dingin. Ia cepat-cepat menarik kembali tangannya sambil tersenyum kecil, tapi senyumnya bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh tantangan. Ibu mertuaku malah melenggang masuk tanpa menunggu persetujuanku. Kami masuk ya, nak. Panas sekali di luar. Rumah besar ini sayang kalau tidak terbuka untuk menerima tamu. Aku masih berdiri di depan pintu, kaku, menahan gejolak amarah yang mulai membakar dada. Tapi aku tidak ingin membuat keributan di depan anak-anakku yang masih bermain. Jadi aku membiarkan mereka masuk. Begitu masuk ke ruang tamu, perempuan bernama Rani itu langsung duduk di sofa empuk berwarna krem, persis di kursi yang biasanya ditempati suamiku. Ia menyilangkan kaki, menaruh tasnya di meja, dan menyandarkan tubuh dengan penuh percaya diri. Wah, rumahnya bagus sekali ya, Bu, katanya sambil melirik ibu mertuaku. Tata ruangnya elegan, perabotannya mewah. Berasa kayak rumah pejabat. Ibu mertuaku tersenyum puas. Iya, anakku memang tahu cara membahagiakan istri. Rumah ini buktinya. Aku hampir tersedak mendengar ucapannya.
Mataku langsung menatap tajam ke arah ibu mertuaku. Tapi beliau sama sekali tidak peduli, malah tampak semakin menikmati kebohongan itu. Aku melirik ke arah perempuan itu. Dia tidak terlihat kaget mendengar perkataan ibu mertuaku. Justru, matanya berbinar, seolah sedang membayangkan dirinya sebagai nyonya rumah di tempat ini. Aku berjalan pelan, mengambil posisi duduk di kursi sebelah. Rumah ini bukan pemberian Ardi, Bu, kataku dingin. Rumah ini peninggalan keluarga saya. Ayah saya yang membangunnya ulang. Ardi hanya ikut tinggal. Sejenak ruangan hening. Ibu mertuaku terdiam, tapi hanya sebentar. Ia lalu tertawa kecil, meremehkan. Ah, apalah arti rumah kalau bukan untuk keluarga? Mau siapapun yang punya, yang penting kan anakku bisa tinggal nyaman di sini. Itu sudah cukup. Aku menahan diri untuk tidak membalas lebih jauh. Sementara itu, perempuan bernama Rani itu bangkit berdiri dan berjalan mengelilingi ruang tamu. Ia menyentuh vas bunga di sudut ruangan, menepuk-nepuk sandaran sofa, bahkan melirik ke arah tangga yang menuju lantai atas. Rumah sebesar ini pasti butuh nyonya rumah yang bisa mengatur segalanya dengan baik, katanya sambil tersenyum miring. Biar semua rapi, terkontrol, dan nyaman. Aku menatapnya tajam. Kata-katanya seperti sindiran langsung kepadaku. Ibu mertuaku tertawa puas mendengar ucapan itu. Betul, Rani. Aku juga sering merasa rumah ini, ya, meskipun besar, tapi kurang terurus. Mungkin memang butuh tangan yang lebih cekatan. Hatiku semakin panas. Tapi aku memilih untuk diam. Diamku bukan berarti kalah, diamku adalah bentuk kendali diri. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani. Tak lama kemudian, anak bungsuku berlari menghampiriku. Ia memeluk kakiku sambil berbisik. Bunda, siapa tante itu? Kok tante itu duduk di kursi ayah? Pertanyaan polos itu menusuk hatiku. Aku tersenyum ke arahnya, mengusap kepalanya lembut, lalu berkata, dia hanya tamu. Nak, tidak perlu takut. Rani menoleh ke arah anakku, lalu tersenyum dibuat-buat. Hai, manis. Aku Tante Rani. Kamu bisa panggil aku Tante, ya? Anakku justru bersembunyi di balik tubuhku, tidak mau menoleh. Aku bisa melihat kekecewaan sekaligus gengsi terluka di wajah perempuan itu. Ibu mertuaku buru-buru menyela, anak kecil jangan diajari takut sama tamu. Kamu harus belajar lebih terbuka, nak. Aku menahan napas, menggenggam erat tangan anakku. Dalam hati, aku berjanji, tidak akan kubiarkan siapapun, termasuk perempuan murahan itu, mengambil tempatku di rumah ini. Hari itu baru dimulai, tapi aku sudah tahu, badai besar akan segera datang. Ruang tamu siang itu seakan berubah menjadi panggung sandiwara. Aku duduk dengan tubuh tegak, menjaga wibawa, sementara di hadapanku ada dua orang yang bersekutu melawan aku di rumahku sendiri, ibu mertua dan Rani, perempuan asing yang dengan penuh percaya diri mengaku, teman dekat, suamiku. Rani menyandarkan tubuhnya ke sofa, memainkan ujung rambutnya sambil melirik ke arahku dengan pandangan menantang. Ia menatapku seolah sedang menilai seorang pesaing lemah. Sedangkan ibu mertuaku, dengan wajah penuh kebanggaan, memperhatikan setiap sudut rumah seakan sedang mengukur apa saja yang bisa ia kuasai. Aku suka sekali lampu gantung di ruang tamu ini, ucap Rani tiba-tiba, suaranya nyaring penuh percaya diri. Rasanya pas banget sama selera aku. Kalau aku yang tinggal di sini, pasti aku tambahin beberapa dekorasi biar makin mewah. Aku mendongak, menatapnya. Kalau kau yang tinggal di sini, ulangku, nadaku datar namun tegas. Ia tersenyum, tidak terlihat canggung sama sekali. Iya, maksudku, kalau aku jadi lebih sering ke sini, kan? Biar betah. Rumah besar ini butuh sentuhan perempuan yang punya taste bagus. Hatiku seperti terbakar. Kalimatnya jelas bukan sekadar basa-basi. Itu adalah deklarasi. Perempuan ini datang dengan ambisi, dan aku bisa merasakan betul ia berniat merebut tempatku. Ibu mertuaku justru menimpali, benar sekali. Aku juga sering merasa rumah ini agak hambar. Kau tahu kan, nak? Kau ini terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, jadi kurang memperhatikan detail rumah. Aku menoleh ke arah ibu mertua, menahan diri agar tidak terpancing. Dengan segala hormat, Bu,
Rumah ini sudah cukup nyaman. Semua kebutuhan keluarga tercukupi. Tidak ada yang hambar di sini. Tergantung siapa yang menilai, balas beliau dingin. Mungkin bagi kami yang terbiasa dengan suasana rumah hangat, rumah ini terasa terlalu dingin. Aku mengatupkan bibir. Sakit rasanya mendengar kalimat itu. Seolah-olah aku tidak mampu menjadi istri yang baik hanya karena rumahku tidak sesuai standar mereka. Rani berdiri, berjalan pelan menuju meja makan yang letaknya tidak jauh dari ruang tamu. Ia mengamati peralatan makan kristal yang tertata rapi, lalu menoleh padaku. Cantik ya peralatannya. Tapi, agak kaku. Kalau aku, pasti aku pilih desain yang lebih modern. Lebih bergaya. Aku menatapnya lama. Kau bicara seakan-akan kau pemilik rumah ini, kataku pelan. Rani tertawa kecil, menutup mulutnya dengan jemari bercat kuku merah menyala. Ah, maaf, aku cuma berandai-andai. Namanya juga perempuan, kan suka membayangkan. Lagi pula, siapa tahu suatu saat aku akan lebih sering di sini. Siapa yang tahu masa depan? Tatapan mataku berubah tajam. Dia semakin berani. Anak sulungku yang sedang menggambar di meja kecil menatap heran ke arah Rani. Bunda, tante itu mau tinggal di sini juga? Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat ruangan hening sesaat. Ibu mertuaku tersenyum lebar, seakan menikmati situasi. Ya, nak, ucap beliau sambil menoleh pada cucunya. Tante Rani ini orang baik. Kalau sering datang, kamu harus sayang sama dia juga. Hatiku langsung bergetar keras. Dengan segala hormat, Bu, aku menahan nadaku tetap stabil. Anak-anakku tidak perlu diarahkan untuk menyayangi orang yang bahkan bukan keluarga mereka. Rani tersenyum licik. Tenang saja, Mbak. Anak-anak biasanya cepat akrab kok sama aku. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata dingin. Tidak semua anak bisa akrab dengan orang asing. Apalagi orang asing yang datang tanpa izin pemilik rumah. Senyumnya seketika menegang, tapi ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa kecil. Ibu mertuaku mendesah panjang. Nak, kenapa kau selalu keras kepala? Aku ini orang tua, masa kau tidak bisa menghormati? Rani ini temanku, juga dekat dengan Ardi. Harusnya kau bisa menerima dia dengan lapang dada. Aku menatapnya dengan tajam. Saya sudah cukup menghormati ibu dengan membiarkan ibu masuk ke rumah ini tanpa izin saya. Tapi untuk menerima orang asing tinggal di sini, saya rasa itu keterlaluan. Rani berdiri lagi, kali ini berjalan ke arah tangga. Ia menatap ke atas, lalu menoleh padaku dengan tatapan penuh tantangan. Boleh aku lihat kamar-kamarnya? Aku penasaran bagaimana suasana lantai atas. Aku langsung berdiri. Berhenti di situ. Suaraku kali ini tegas, menusuk udara. Rani terdiam sejenak, menoleh ke arah ibu mertuaku seakan minta dukungan. Dan benar saja, ibu mertuaku membuka suara. Kenapa dilarang? Bukankah rumah ini juga rumah Ardi? Apa salahnya kalau Rani melihat-lihat? Lagi pula cepat atau lambat, kalian harus belajar berbagi. Kata-kata, berbagi, itu membuatku ingin tertawa getir. Berbagi apa? Berbagi suami? Berbagi rumah? Berbagi kehidupan yang sudah kubangun susah payah? Aku melangkah maju, berdiri di hadapan Rani. Tidak ada yang bisa kau lihat di atas. Semua ruangan di sini milik keluargaku. Dan aku tidak akan membiarkan seorang tamu tak tahu diri berkeliaran sesukanya. Wajah Rani memerah. Ia menatapku dengan penuh kebencian. Kau sombong sekali. Jangan lupa, aku ini dekat dengan Ardi. Cepat atau lambat, dia yang akan memutuskan siapa yang berhak tinggal di sini. Aku tersenyum dingin. Kau terlalu percaya diri. Jangan salah, tanpa aku, Ardi tidak akan pernah bisa hidup di rumah ini. Bahkan pekerjaannya pun ada karena ayahku. Kali ini, Rani terlihat sedikit terkejut. Ia melirik ke arah ibu mertuaku, mencari jawaban. Namun, ibu mertuaku hanya mengerlingkan mata, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Aku bisa melihat jelas, mereka memang tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar peran keluargaku dalam kehidupan Ardi. Ketegangan semakin terasa. Anak-anakku sudah masuk ke kamar, mungkin merasakan aura panas yang memenuhi ruangan. Rani kembali duduk,
kali ini wajahnya lebih serius. Ia menatapku lurus, lalu berkata, "Kalau kau merasa rumah ini milikmu, silakan. Tapi jangan terlalu percaya diri. Kadang laki-laki lebih memilih perempuan yang bisa membuatnya bahagia, bukan sekadar memberikan tempat tinggal." Aku menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Bahagia? Kau yakin bisa memberi kebahagiaan pada Ardi? Perempuan yang datang dengan cara kotor tidak akan pernah mampu memberi kebahagiaan. Yang ada hanya kehancuran." Wajah Rani memucat. Ia tidak menyangka aku akan seberani itu. Ibu mertuaku berdiri, menunjuk ke arahku dengan telunjuknya. "Kau bicara seenaknya. Jangan sok benar di depan orang tua. Aku lebih tahu mana perempuan yang cocok untuk anakku. Dan sejujurnya, aku lebih suka Rani daripada kau." Kata-kata itu bagai pisau menusuk hatiku. Tapi aku menegakkan kepala. "Kalau begitu, Bu, silakan bawa Rani ke rumah ibu. Karena di rumah ini, tidak ada tempat untuk orang yang tidak tahu diri." Ruangan hening. Rani menatapku dengan tatapan benci, sementara ibu mertuaku menggertakkan giginya. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diriku. Hari itu, aku semakin yakin. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Suasana ruang tamu semakin panas. Rani berdiri, menoleh ke arah pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan meja. "Hei, kamu, ambilkan aku teh hangat dan beberapa kue dari dapur. Cepat, ya." Pembantu itu tampak ragu, matanya sesekali menatapku, mencari petunjuk. Aku hanya menatap Rani dingin, lalu berkata pelan namun tajam, "Di rumah ini, pembantu bekerja untuk saya, bukan untuk tamu seenaknya. Jadi, kau bisa ambil sendiri kalau ingin." Rani tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh ejekan. "Ah, Mbak ini keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau mulai bosan tinggal di sini." Ibu mertuaku menepuk tangan kecil. "Lihat, Nak, kau ini terlalu sok berkuasa. Hidup itu belajar berbagi. Ardi juga pasti lebih suka perempuan yang bisa mengalah sedikit." Aku menelan ludah. Setiap kata mereka adalah provokasi. Namun aku tetap menahan diri. Aku tahu, kalau aku bereaksi secara emosional, mereka akan merasa menang. Jadi aku menarik napas dalam, menenangkan hati. Lalu aku tersenyum tipis, namun mata tetap menatap tajam ke arah Rani. "Kau boleh bosan. Tapi di rumah ini, siapa yang berkuasa tetap jelas. Aku bukan perempuan yang bisa diintimidasi dengan omongan manis atau senyum menantang." Rani menelan ludah. Ia mulai menyadari bahwa aku bukan perempuan lemah. Namun ia tidak menyerah. Mbak, santai saja. Aku cuma ingin merasa nyaman di sini. Lagi pula, rumah sebesar ini pasti ingin dinikmati semua orang, kan?" Aku berjalan mendekat, lalu menatapnya lurus. "Nikmati rumah ini? Sepertinya kau lupa, siapa yang membayar listrik, siapa yang membayar perabot mahal ini, dan siapa yang menjaga semuanya tetap rapi. Jadi jangan berpikir kau bisa seenaknya menikmati tanpa menghormati pemilik rumah." Ibu mertuaku menahan napas, tampak terkejut dengan ketegasan anak menantunya sendiri. Rani menatapku, lalu dengan nada memaksa berkata, "Ah, jangan terlalu serius, Mbak. Maksudku kan hanya bersantai. Lagi pula, Ardi pasti senang kalau aku ada di sini." Aku tertawa kecil, dingin. "Ardi? Kau tahu benar-benar sedikit soal Ardi. Aku yang melihatnya setiap hari, mengurusnya, mendukungnya. Kalau kau ingin bahagia dengannya, mulai sekarang kau harus tahu, aku yang memegang kendali di rumah ini, bukan kau, bukan ibu, dan bukan Ardi." Rani menunduk sebentar, lalu tersenyum penuh sinis. "Baguslah kalau Mbak merasa berkuasa. Tapi hati-hati, Mbak. Kadang laki-laki lebih memilih perempuan yang bisa membuatnya nyaman, bukan yang terlalu mengatur." Aku menelan tawa sinisku. Kata-katanya tidak menakutkan, malah menambah tekadku. Aku tahu satu hal, untuk menghadapi perempuan seperti Rani, aku harus lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih tajam dari biasanya. Ibu mertuaku kemudian duduk di kursi besar, bersandar, menatapku sambil menggerakkan jarinya. "Nak, kenapa kau selalu keras kepala? Aku ini ibu,
sudah sepantasnya kau menghormati. Rani ini dekat dengan anakku. Jika kau benar-benar mencintai Ardi, kau akan belajar sedikit mengalah. Aku menarik napas panjang, menahan amarah. Aku tahu, perkataan ibu mertuaku tidak lepas dari niatnya membela Rani. Tapi aku sudah memutuskan, aku tidak akan menyerah. Saya menghormati ibu, tapi menghormati bukan berarti membiarkan rumah saya diinjak-injak orang asing. Ini batasnya, Bu. Ibu mertuaku menyipitkan mata, kemudian mencondongkan badan. Kalau kau keras kepala, nanti kau yang rugi. Jangan sampai Ardi menjauh darimu. Aku menatapnya dingin. Silakan berasumsi sesuka hati. Tapi yang jelas, sampai saat ini, Ardi masih bersama saya bukan karena rumah, bukan karena harta, tapi karena rasa hormat dan cinta yang ia rasakan. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu dengan cara memaksa. Rani menatapku seakan ingin meledakkan amarahnya, tapi aku tetap tenang. Mataku meneliti setiap gerak-geriknya. Aku mulai menyusun strategi, bagaimana caranya membuat mereka sadar siapa yang sebenarnya memegang kendali. Beberapa jam berlalu, dan Rani mulai semakin berani. Ia mulai memerintah pembantu untuk melakukan ini itu, memindahkan barang, bahkan mencoba membuka lemari pakaian tanpa izin. Aku berdiri tepat di sampingnya, menatap lurus. Kau mau apa? Tanyaku dingin. Ia terkejut sebentar, lalu tersenyum sambil menarik tangan pembantu. Aku cuma ingin lihat-lihat, biar tahu barang-barang di rumah ini. Lagi pula, siapa tahu nanti aku harus menyesuaikan diri. Aku tersenyum tipis. Biar mereka tahu, di rumah ini tidak ada ruang untuk orang yang mengatur seenaknya. Semua orang punya tempat, dan kau tidak termasuk di antaranya. Ibu mertuaku mendesah panjang, lalu berkata, "Nak, kau terlalu keras. Hidup itu harus fleksibel. Ardi pasti lebih senang kalau kau sedikit lunak." Aku menatap ibu mertua, lalu menunduk sedikit dengan nada lembut tapi menohok, "Saya lunak pada mereka yang pantas. Tidak pada orang yang seenaknya menginjak harga diri saya." Momen itu, Rani menatapku dengan tatapan dingin, tapi aku bisa melihat keraguannya mulai muncul. Ia menyadari bahwa menghadapi aku bukan hal mudah. Aku bukan perempuan biasa yang bisa diintimidasi dengan senyum manis atau perintah kecil. Aku duduk kembali di sofa, menatapnya. "Hari ini, kalian berdua boleh berada di sini. Tapi jangan lupa, rumah ini bukan milik kalian. Dan setiap langkah kalian, aku amati." Suasana hening sesaat. Anak-anakku bermain di sudut, tidak terlalu mengerti apa yang terjadi, tapi aku tahu mereka merasakan ketegangan. Aku menatap Rani sekali lagi. "Kau boleh duduk, kau boleh bicara. Tapi jangan pernah melupakan satu hal, aku yang memegang kendali di sini. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu mertua dan suamiku, merusak kesejahteraan keluargaku." Rani menelan ludah, matanya menyala, tapi ia tetap tersenyum tipis, berusaha menunjukkan keberanian palsu. Aku tahu, hari ini baru permulaan. Permainan mereka untuk mengambil alih rumahku baru saja dimulai. Tapi aku tidak takut. Aku sudah menyiapkan diri, dan aku tahu, aku akan menang. Aku menatap ibu mertuaku, lalu Rani, dan berkata dalam hati, "Kalau mereka ingin berani, biarlah. Aku akan tunjukkan siapa pemilik sebenarnya, dan siapa yang akan menderita karena kesombongan mereka." Hari itu, aku belajar satu hal lagi, kesabaran adalah senjata paling ampuh. Dan aku bersiap menggunakan senjata itu dengan presisi, perlahan tapi pasti. Malam itu, setelah Rani dan ibu mertuaku meninggalkan ruang tamu sementara untuk menenangkan diri, aku duduk sendiri di sofa besar. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke dinding, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan hati yang penuh ketegangan. Aku menarik napas panjang, mengingat semua peristiwa siang itu. Rani yang berani mengatur rumahku, ibu mertuaku yang membela perempuan itu, bahkan ancaman terselubung tentang suamiku yang seolah-olah bisa dipengaruhi oleh kedua perempuan itu. Namun, di balik rasa marah dan kecewa itu, aku mulai tersenyum tipis. Aku menyadari satu hal yang akan menjadi senjata paling ampuh. Fakta. Fakta tentang rumah ini, fakta tentang keluarga, dan fakta tentang suamiku sendiri. Selama ini,
Banyak yang tidak tahu bahwa suamiku bukan pemilik rumah, bukan pengusaha sukses, dan bahkan keberadaannya di rumah ini sebagian besar numpang dari keluargaku. Aku menatap langit-langit rumah, membayangkan bagaimana Rani akan kaget jika semuanya terungkap. Aku menulis rencana di kepalaku, diam-diam tapi pasti, menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali. Dan aku tahu, saat waktunya tiba, tidak akan ada yang bisa menentang. Keesokan harinya, suasana rumah masih terasa tegang. Rani sudah bangun lebih pagi, tampak sibuk memilih pakaian yang akan ia pakai hari itu. Aku memperhatikan dari jauh, menahan senyum. Ia terlihat percaya diri, tapi tidak menyadari bahwa aku sudah mengetahui kelemahannya. Pagi, Mbak, sapanya manja ketika aku melewati kamar mandi. Tidurmu nyenyak? Aku tersenyum tipis, tetap menjaga jarak. Cukup. Terima kasih. Suaraku tenang, tapi mengandung peringatan yang halus. Ia menatapku, lalu mengedipkan mata seakan menantang. Aku senang kita bisa tinggal bersama sekarang. Rumah ini terasa lebih hidup dengan kehadiranku. Aku berhenti sejenak, menatapnya lurus. Hidup atau chaos, tergantung siapa yang mengatur. Jangan lupa, aku yang memegang kendali di sini. Rani tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Beberapa jam kemudian, ibu mertuaku muncul di ruang makan, membawa beberapa dokumen bisnis yang katanya perlu didiskusikan dengan Ardi. Ia menatapku penuh arti. Nak, sepertinya kau harus lebih memahami posisi Rani. Dia teman dekat anakku, dan akan sangat membantu Ardi. Aku menatapnya dingin. Bu, saya menghormati pendapat ibu. Tapi jangan lupakan satu hal, rumah ini milik saya. Dan setiap keputusan mengenai rumah dan keluarga ini ada di tangan saya, bukan Rani, bukan ibu, dan tentu saja bukan Ardi. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Kau terlalu keras. Kalau kau terlalu mengekang, jangan heran kalau Ardi mulai mencari kebahagiaan di tempat lain. Aku menatapnya tanpa ragu. Silakan berasumsi sesuka hati. Tapi saya yakin, Ardi menghargai semua yang saya lakukan. Dari menjaga rumah, merawat anak-anak, hingga mengelola keluarga kecil ini. Semua bukan sekadar harta, tapi tanggung jawab yang saya pikul. Ibu mertuaku memandangku dengan wajah memucat, tidak menyangka aku berani berbicara seperti itu. Aku menatapnya lagi, menahan diri agar tidak tersenyum terlalu lebar, karena aku tahu, kekuatan yang akan aku tunjukkan masih dalam proses. Tak lama kemudian, Rani muncul di ruang kerja ayahku. Ia duduk di kursi kulit besar, seakan menguasai seluruh ruangan. Aku berjalan mendekat, menatapnya tajam. Kau tahu, Rani, kataku perlahan, Ardi bekerja di perusahaan ini bukan karena dia berbakat, tapi karena perusahaan ini milik ayahku. Tanpa restu dan bantuan ayahku, Ardi tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi ini. Rani menatapku dengan mata membelalak. Maksudmu? Aku tersenyum tipis. Ya, semua yang kau anggap kekuasaan, Ardi hanyalah numpang. Termasuk pekerjaan yang ia lakukan di sini. Dan aku tahu kau datang dengan maksud tertentu, memanfaatkan posisinya. Tapi kau salah. Jika kau menganggap bisa bermain-main di sini, kau akan segera tahu realita. Ia menelan ludah, matanya mulai menunjukkan rasa takut yang samar. Tapi ia berusaha menyembunyikannya dengan tersenyum tipis. Ah, Mbak, kau terlalu serius. Maksudku, aku cuma ingin membantu, tidak lebih. Aku menatapnya dingin. Membantu atau mengatur? Ada bedanya, Rani. Jika kau ingin tetap berada di sini, kau harus mengerti tempatmu. Dan kau bukan siapa-siapa tanpa restu dan izin saya. Rani menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi aku bisa merasakan kepanikan kecil yang mulai muncul. Ia menyadari bahwa aku bukan perempuan biasa. Hari itu, aku mulai melakukan langkah strategis. Aku menelpon pembantu rumah tangga, menegaskan peraturan baru. Mulai sekarang, siapapun yang datang tanpa izin saya, tidak ada satupun yang boleh melayani. Tidak ada makanan, minuman, atau fasilitas rumah yang diberikan. Dimengerti? Pembantu itu mengangguk cepat, wajahnya penuh lega karena akhirnya ada garis batas yang jelas. Rani mencoba protes. Mbak,
Jangan terlalu kaku. Aku cuma ingin nyaman. Aku menatapnya dengan tajam. Nyaman? Tidak ada yang nyaman dengan orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari pemilik rumah. Di sini, kenyamanan hanya untuk keluarga yang menghormati rumah ini. Rani menutup mulutnya, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengatur semuanya dengan lebih terstruktur. Aku menutup akses Rani ke sebagian besar ruangan, membuat jadwal yang jelas bagi pembantu, dan menegaskan bahwa setiap tindakan Rani yang melewati batas akan segera dihadapi. Rani mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia mulai mengeluh pada ibu mertuaku, "Bu, mbak ini terlalu keras. Aku tidak bisa bernafas di sini. Rumah ini terasa sempit karena dia." Ibu mertuaku mencoba menenangkan, tapi aku bisa mendengar nada putus asa dalam suaranya sendiri. Aku tersenyum tipis. Semua mulai menunjukkan kelemahan. Aku mulai mengatur strategi yang lebih besar, menunggu saat Ardi pulang untuk memperlihatkan bahwa semua yang mereka kira kekuasaan hanyalah ilusi. Aku menyiapkan bukti-bukti kecil, dokumen kepemilikan rumah, surat perusahaan, dan pengaturan keuangan. Semua diam-diam, tapi siap diungkap saat waktunya tepat. Hingga suatu sore, aku memutuskan untuk memberi pelajaran halus. Aku mengundang Rani dan ibu mertuaku ke ruang tamu, lalu membuka beberapa dokumen lama, surat kepemilikan rumah, laporan keuangan perusahaan, dan beberapa nota yang menunjukkan bahwa suamiku tidak pernah benar-benar mengelola perusahaan ini. Rani menatap dokumen itu dengan mulut ternganga. "Maksudmu?" Aku menatapnya dingin. "Maksudku, semua yang kalian anggap sebagai kuasa, Ardi hanyalah sandiwara. Rumah ini milik saya, perusahaan ini milik ayah saya. Suamiku hanyalah numpang hidup, dan kalian berdua terlalu percaya diri dengan posisi yang kalian kira aman." Ibu mertuaku memucat. "Tidak bisa, tidak mungkin." Aku menatap mereka berdua, perlahan, tenang, tapi dengan aura mengintimidasi. "Sekarang kalian tahu siapa yang memegang kendali sebenarnya. Dan ingat, saya tidak akan segan untuk menegakkan batas itu." Rani mulai gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa semua yang selama ini ia kira bisa ia kuasai hanyalah ilusi. Aku menatap mereka, dan berkata dengan tenang, "Ini bukan ancaman. Ini fakta. Dan kalian harus belajar menerima fakta itu, atau kalian akan menghadapi konsekuensinya." Hening. Aku menatap anak-anakku yang masuk membawa mainan. Mereka tersenyum polos, tidak mengetahui badai yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Aku menatap mereka, lalu menoleh ke Rani dan ibu mertuaku. "Kalian lihat anak-anak ini? Mereka bahagia karena rumah ini dikelola dengan cinta dan tanggung jawab, bukan dengan intimidasi atau ambisi yang salah arah." Rani menunduk, tak berani menatap. Ibu mertuaku memalingkan wajah, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tersenyum tipis, menutup dokumen. "Hari ini, aku hanya ingin kalian menyadari satu hal, rumah ini milikku, anak-anakku bahagia karena aku, dan suamiku tetap hidup di bawah aturan yang aku tetapkan. Siapapun yang ingin tetap di sini, harus menghormati itu." Mereka diam, sadar bahwa mereka menghadapi seseorang yang lebih cerdas, lebih tegas, dan tidak akan bisa diintimidasi. Malam itu, aku duduk di sofa besar lagi, menarik napas panjang. Senyum kecil terukir di wajahku. Aku tahu, perang baru saja dimulai, tapi langkah pertama sudah berhasil. Mereka mulai merasakan batasan, dan rasa percaya diri palsu mereka mulai retak. Aku menatap langit-langit rumahku, dan dalam hati aku berjanji, aku akan memastikan siapapun yang berani menginjak harga diriku, akan merasakan akibatnya. Dan malam itu, Rani serta ibu mertuaku mulai menyadari satu fakta yang tak bisa mereka abaikan, aku bukanlah perempuan lemah. Aku adalah pemilik rumah, pengatur keluarga, dan penentu kehidupan yang tinggal di sini. Hari itu, langit tampak mendung seolah menandakan bahwa badai sedang mendekat. Aku duduk di ruang tamu, menatap jarum jam yang bergerak pelan. Pagi itu, aku sudah menerima beberapa pesan dari Rani, penuh nada menantang. Ia menuntut agar aku berpindah sementara dari ruang utama agar ia bisa merasa nyaman. Aku menarik napas dalam. Kali ini, aku tidak akan menahan diri.
Aku tahu, batas kesabaran telah dilewati. Selama ini aku bersikap sabar, mengamati, menyusun strategi. Tapi hari ini, mereka akan menyadari siapa yang benar-benar memegang kendali. Pintu rumah terbuka dengan keras. Rani masuk, diikuti ibu mertuaku, dengan langkah penuh percaya diri. Rani menatapku dengan senyum dingin. Selamat pagi. Aku rasa, kita perlu membicarakan situasi ini. Kamu terlalu mengatur semuanya, Mbak. Aku dan ibu punya hak di sini juga. Aku menatapnya tenang, menahan amarah. Hak? Apa maksudmu hak? Rumah ini milikku, anak-anakku bahagia di sini, dan suamiku hidup di bawah aturan yang aku tetapkan. Kalian bukan siapa-siapa di sini. Rani menyilangkan tangan. Mbak, jangan sok berkuasa. Aku teman dekat suamimu, dan aku merasa berhak berada di rumah ini. Aku tersenyum tipis, dingin. Berhak? Kau lupa fakta penting. Tanpa aku, suamimu bahkan tidak bisa tinggal di sini dengan nyaman. Kau pikir kedatanganmu bisa membuatmu berhak mengusirku dari rumahku sendiri? Ibu mertuaku menepuk meja, marah. Kau kasar sekali. Anakku harus memilih kebahagiaan, dan jika dia merasa bahagia dengan Rani, kau tidak boleh menghalanginya. Aku berdiri, menatap keduanya dengan tajam. Kalau kau pikir bisa memaksa aku keluar, silakan coba. Tapi ingat, kalian akan menghadapi konsekuensi yang tidak kalian bayangkan. Rani tertawa kecil, penuh ejekan. Oh, Mbak ini berani. Coba lihat nanti, siapa yang akan menang. Aku menarik napas panjang, lalu menatap mereka dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Pembantu rumah tangga yang mendengar percakapan itu tampak cemas. Aku menatap mereka, lalu berkata, mulai sekarang, semua perintah dari Rani dan Ibu hanya akan dilakukan jika aku memberi izin. Dimengerti? Mereka menatapku terkejut. Rani tersenyum tipis penuh sinis, sementara ibu mertuaku memicingkan mata. Kau serius? Tanya Rani. Aku mengangguk pelan. Sangat serius. Rumah ini adalah wilayahku, bukan milik kalian. Tak lama kemudian, Rani mulai bertingkah lebih berani. Ia berjalan ke ruang tamu, mencoba memindahkan beberapa perabot tanpa izin. Aku berdiri, melangkah mendekat, dan menatapnya dingin. Berhenti, seruku. Rani menoleh, tersenyum licik. Apa masalahnya, Mbak? Aku cuma ingin menata ruangan biar lebih nyaman. Lagi pula, anak-anak pasti senang jika rumah terlihat berbeda. Aku melangkah lebih dekat, wajahku tak menunjukkan amarah berlebihan, tapi sorot mata sangat menakutkan. Kau boleh merasa nyaman, tapi jangan berpikir bisa memindahkan apapun tanpa izin pemilik rumah. Ini batas terakhir yang aku beri hari ini. Ibu mertuaku mencoba membela Rani. Nak, jangan keras. Biarkan dia menata rumah sebentar. Ini untuk kebaikan Ardi. Aku menatapnya tajam. Bagi anak-anak, rumah ini nyaman karena aku mengatur dan menjaga semuanya. Bukan karena orang asing datang mengatur seenaknya. Rani menunduk sebentar, lalu menatapku dengan tatapan menantang. Kalau begitu, Mbak, aku rasa aku tidak perlu tinggal di sini kalau kau bersikap seperti ini. Aku bisa pergi kapan saja. Aku tersenyum tipis. Tepat, pergilah. Aku tidak akan menahan siapapun yang tidak menghormati rumah ini. Saat itu, ibu mertuaku menarik napas panjang, mencoba menenangkan situasi. Nak, jangan terlalu keras. Ardi pasti akan marah kalau kau mengusir ibu dan Rani. Aku menatap ibu mertuaku lurus. Kalau Ardi memilih ibu dan Rani daripada kebahagiaanku, biarkan. Tapi jangan salahkan aku jika aku harus menegakkan batas di rumah ini. Aku tidak akan menyerah, dan aku tidak akan mundur. Rani mulai menangis, tapi bukan tangisan polos. Tangisannya dipenuhi frustrasi dan kemarahan. Mbak, jangan lakukan ini. Aku hanya ingin bahagia. Aku menatapnya dingin, namun tenang. Bahagia? Kau pikir bahagia bisa datang dengan mengusir orang lain dari rumahnya sendiri? Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku dan rumahku hanya demi ambisimu. Ibu mertuaku terdiam, terlihat bingung.
Ia tidak menyangka bahwa anak menantunya begitu berani dan tegas. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Sekarang dengarkan baik-baik. Rumah ini adalah rumahku. Anak-anakku bahagia karena aku yang menjaga mereka. Suamiku hidup di sini karena aku memberi tempat dan dukungan. Siapapun yang tidak menghormati itu, termasuk ibu dan Rani, tidak akan punya tempat di sini lagi." Rani terdiam, matanya membesar. Ia tidak menyangka bahwa apa yang ia kira bisa ia kuasai hanyalah ilusi. Aku kemudian mengambil dokumen kepemilikan rumah yang selama ini ku pegang diam-diam. "Ini fakta, Rani. Rumah ini milikku. Bukan milikmu, bukan milik Ardi, dan tentu saja bukan milik ibu. Kalau kau tetap ingin tinggal di sini, kau harus tunduk pada aturan yang berlaku. Dan aku tidak akan memberi toleransi sedikit pun." Rani menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia mulai menyadari kesalahan dan ambisinya yang terlalu tinggi. Ibu mertuaku mencoba membela diri, tapi aku menatapnya dingin. Ibu mungkin merasa bisa membela anak dan teman anak, tapi aturan di rumah ini jelas. Jika ibu dan Rani ingin tetap ada di sini, hormati pemilik rumah. Kalau tidak, aku berhenti sejenak, menatap mereka dalam-dalam. Kalau tidak, kalian harus keluar. Rani meneteskan air mata. Tapi, aku hanya ingin bahagia dengan Ardi. Aku tersenyum tipis, penuh kepastian. Kalau bahagia berarti menghancurkan rumah orang lain, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini bukan pilihan, Rani. Ini fakta. Ibu mertuaku mulai bergetar. Ia menyadari bahwa anak menantunya memiliki kekuatan yang tak mereka perhitungkan. Aku bukan hanya istri biasa. Aku adalah pengatur rumah, penentu kenyamanan anak-anak, dan pengendali kehidupan suamiku. Saat itu juga, aku memutuskan untuk mengakhiri konfrontasi hari itu. Aku berkata tegas, "Rani, ibu, kalian punya waktu sampai sore ini untuk memutuskan. Kalau kalian tidak bisa menghormati rumah ini, kalian harus pergi. Aku tidak akan mengulang kata-kata ini lagi." Rani dan ibu mertuaku terdiam. Mereka tidak menyangka ketegasan ini akan datang secepat itu. Aku menatap anak-anakku yang masuk dari kamar. Mereka tersenyum polos, tidak mengetahui badai yang sedang terjadi. Aku menatap mereka, lalu menoleh ke Rani dan ibu mertuaku. "Lihat anak-anak ini. Mereka bahagia karena rumah ini dikelola dengan cinta dan tanggung jawab. Bukan karena intimidasi atau ambisi yang salah arah." Rani menunduk, tak berani menatap. Ibu mertuaku memalingkan wajah, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tersenyum tipis, menutup dokumen. "Hari ini, aku hanya ingin kalian menyadari satu hal. Rumah ini milikku, anak-anakku bahagia karena aku, dan suamiku tetap hidup di bawah aturan yang aku tetapkan. Siapapun yang ingin tetap di sini, harus menghormati itu." Mereka diam, sadar bahwa mereka menghadapi seseorang yang lebih cerdas, lebih tegas, dan tidak bisa diintimidasi. Malam itu, aku duduk di sofa besar lagi, menarik napas panjang. Senyum kecil terukir di wajahku. Aku tahu, perang baru saja dimulai, tapi langkah pertama sudah berhasil. Mereka mulai merasakan batasan, dan rasa percaya diri palsu mereka mulai retak. Aku menatap langit-langit rumahku, dan dalam hati aku berjanji, aku akan memastikan, siapapun yang berani menginjak harga diriku, akan merasakan akibatnya. Senja mulai menyelimuti rumahku. Cahaya oranye lembut menembus jendela, tapi suasana di ruang tamu jauh dari hangat. Rani dan ibu mertuaku duduk di sofa besar, wajah mereka tegang namun mencoba tetap percaya diri. Aku berdiri tegak, menatap mereka dengan mata dingin. "Sepertinya kalian belum mengerti pesan yang kuberikan pagi tadi," ucapku pelan namun menohok. "Rumah ini milikku. Anak-anakku bahagia di sini, dan suamiku hidup di sini karena aku memberi izin. Siapapun yang tidak menghormati itu, harus pergi." Rani menatapku dengan sinis, mencoba tersenyum, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. "Mbak, kau terlalu berlebihan. Aku hanya ingin merasa nyaman. Bukankah seharusnya Ardi bisa memilih siapa yang membuatnya bahagia?" Aku menelan ludah, menahan amarah agar tidak meledak. "Bahagia? Kau pikir bahagia bisa datang dengan mengusir orang yang menjaga keluargamu?
Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan rumahku dan anak-anakku demi ambisimu. Ibu mertuaku memandangku dengan wajah memucat. Nak, jangan terlalu keras. Ardi pasti akan marah kalau kau mengusir ibu dan Rani. Jangan sampai kau kehilangan dia. Aku menatap ibu mertuaku dingin. Kalau Ardi memilih ibu dan Rani daripada kebahagiaanku, biarkan. Tapi jangan salahkan aku jika aku harus menegakkan batas di rumah ini. Aku tidak akan mundur. Saat itu terdengar suara pintu depan terbuka. Ardi pulang. Aku tahu, detik-detik berikutnya akan menentukan arah konflik. Rani berdiri cepat, wajahnya berseri-seri. Ardi, akhirnya kamu pulang. Aku menunggumu. Aku sudah bilang, Mbak ini terlalu keras di rumah. Kamu harus pilih aku, bukan dia. Ardi melangkah masuk, tampak lelah setelah seharian bekerja. Ia tersenyum melihat Rani dan ibu mertuaku, tapi wajahnya berubah saat menatapku. Tatapan matanya seakan bertanya, apa yang terjadi? Aku menatapnya tenang, lalu berkata pelan tapi tegas, Ardi, kau tahu rumah ini, anak-anak, dan kehidupan yang kita jalani. Aku sudah memberi mereka batas, tapi mereka mengabaikannya. Sekarang mereka bahkan berani mengusirku dari rumah ini sendiri. Rani melangkah maju, mencoba merangkul Ardi. Sayang, dengar aku. Mbak ini terlalu keras. Bukankah aku lebih pantas membuatmu bahagia? Ardi menatap Rani kaget. Ia menaruh tasnya, duduk di kursi, tampak bingung. Apa maksudmu Rani? Aku menatap Ardi, lalu perlahan membuka dokumen yang selama ini kupegang. Ini fakta, Ardi. Rumah ini milikku, perusahaan tempat kau bekerja pun milik ayahku. Semua yang kau anggap milikmu, hanyalah numpang hidup. Dan mereka, ibu dan Rani, berani mengusir aku, istri sahmu, dari rumah ini sendiri. Rani menatap dokumen itu, wajahnya memucat. Maksudmu? Aku menatapnya tajam. Maksudku jelas. Kau harus memilih, ikut mereka atau mengikuti aturan rumah ini. Aku tidak akan mundur, Ardi. Siapapun yang mencoba menghancurkan keluargaku, akan kuhadapi. Ardi memandangku lama. Aku bisa merasakan kebingungan dan rasa bersalahnya. Ia tahu aku benar. Ia tahu selama ini ia, numpang, hidup, dan fakta itu baru saja terbuka. Rani mulai menangis, menatap Ardi dengan air mata berlinang. Sayang, jangan biarkan bak ini menghalangi kita. Aku bisa membuatmu bahagia. Aku bisa memberimu segalanya. Aku menatapnya dingin. Segalanya? Apa yang kau tawarkan adalah kehancuran, bukan kebahagiaan. Aku yang menjaga rumah ini, aku yang menjaga anak-anak, aku yang mendukungmu. Siapapun yang menganggap bisa mengambil itu dariku, salah besar. Ibu mertuaku terlihat gusar. Nak, jangan terlalu keras. Ardi pasti tidak ingin melihat kita bertengkar seperti ini. Aku menatap ibu mertuaku, lalu berkata dengan nada menohok, jika ibu memilih membela Rani daripada menghormati aturan rumah ini, jangan salahkan aku jika aku harus menegakkan batas. Aku tidak akan mundur. Ardi menatapku, terlihat bingung dan tertekan. Apa maksudmu semua ini? Aku berdiri, menatap suamiku dengan mata penuh keyakinan. Ardi, kau tahu aku selalu menjaga rumah ini, anak-anak, dan keluargamu. Semua yang mereka kira bisa diatur hanya karena kedekatan mereka denganmu, hanyalah ilusi. Aku memberi mereka kesempatan untuk menghormati rumah ini, tapi mereka memilih menentang. Sekarang waktunya kau memilih siapa yang kau dukung. Aku, istrimu, atau mereka yang berani mengusirku dari rumah ini sendiri. Rani terdiam, tak menyangka akan menghadapi konfrontasi seperti ini. Ibu mertuaku tampak gugup, mulai ragu dengan langkahnya sendiri. Aku kemudian menatap Ardi, lalu melanjutkan, jika kau memilih mereka, berarti kau rela melihat anak-anak kehilangan ketenangan, melihat rumah ini dijadikan panggung ambisi yang salah arah. Jika kau memilihku, berarti kau menghargai apa yang telah kubangun dan melindungi keluarga ini dari kehancuran. Rani menatap Ardi, wajahnya penuh air mata. Sayang, aku bisa memberimu segalanya. Kenapa kau tidak memilih aku? Ardi menatap Rani, kemudian menatapku.
Aku bisa melihat raut wajahnya yang bingung tapi mulai sadar akan kenyataan. Ia mulai menyadari bahwa semua yang aku lakukan selama ini adalah demi keluarganya, demi rumah, demi anak-anak. Aku berdiri tegak, menatap keduanya dengan mata penuh ketegasan. Sekarang keputusan ada di tanganmu, Ardi. Tapi aku sudah jelas, aku tidak akan mundur, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rumah ini. Beberapa menit hening. Ardi menunduk, menatap dokumen yang aku tunjukkan. Ia melihat fakta tentang kepemilikan rumah, fakta perusahaan, fakta bahwa selama ini ia hanya numpang hidup. Ia sadar, pilihan yang benar adalah berada di sisiku. Rani mulai menangis terseduh-seduh, wajahnya pucat. Sayang, aku hanya ingin bahagia denganmu. Aku menatapnya dingin. Bahagia? Kau pikir bahagia bisa dicapai dengan mengusir orang yang menjaga rumah dan keluargamu sendiri? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ibu mertuaku mulai menggertakkan gigi, tak mampu berkata apa-apa. Semua rencana dan ambisinya mulai runtuh satu persatu. Ardi akhirnya berdiri, menatapku, dan dengan suara penuh keyakinan berkata, "Aku memilihmu. Aku memilih keluarga kita. Aku memilih rumah ini." Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan lembut namun tegas. "Terima kasih, Ardi. Sekarang kita sudah jelas. Siapapun yang ingin tinggal di rumah ini harus menghormati aturan, dan siapapun yang mengancam keluarga ini, aku tidak akan ragu menghadapi mereka." Rani menunduk, air mata berlinang, menyadari bahwa semua ambisinya gagal. Ibu mertuaku hanya bisa diam, menyadari bahwa anak menantunya bukanlah orang yang bisa diintimidasi. Aku kemudian menatap Rani dan ibu mertuaku dengan nada terakhir. "Kalian punya dua pilihan, belajar menghormati aturan rumah ini atau pergi. Aku tidak akan mengulang kata-kata ini lagi. Dan percayalah, aku tidak main-main." Rani dan ibu mertuaku saling pandang, akhirnya tersadar. Mereka mulai memahami bahwa mereka menghadapi perempuan yang tidak bisa digertak, seorang istri yang telah memegang kendali penuh atas rumah dan keluarganya. Malam itu, rumah tetap hening. Anak-anakku tertidur nyenyak, sementara aku duduk di sofa, menatap suamiku. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah memastikan mereka benar-benar pergi dan tidak mencoba kembali. Aku sudah menyiapkan strategi, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku menatap langit-langit rumah, menarik napas panjang. Senyum tipis terukir di wajahku. Aku tahu, perang belum selesai, tapi langkah pertama sudah berhasil. Ardi memilihku, pelakor dan ibu mertuaku mulai menyadari batas mereka, dan aku sudah menunjukkan keseriusan serta kekuatanku sepenuhnya. Malam itu, suasana di rumah terasa seperti sebelum badai. Namun kali ini, badai bukan hanya di luar jendela. Badai hadir di setiap sudut rumah, siap menghantam siapa saja yang berani menentang. Aku duduk di sofa besar, menatap Ardi yang duduk di sebelahku. Matanya masih menatapku dengan rasa bersalah dan kelegaan. Ia memilihku, dan aku tahu, langkah selanjutnya adalah menegaskan batas. Rani dan ibu mertuaku duduk berhadap-hadapan, wajah mereka pucat, menahan amarah dan malu. Aku menatap mereka dingin, lalu berkata pelan tapi tajam. "Kalian sudah diberi kesempatan untuk menghormati rumah ini. Tapi kalian memilih menentang. Sekarang saatnya kalian menghadapi konsekuensinya." Rani menatapku dengan wajah marah tapi gemetar. "Mbak, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku bisa menghormati rumah ini." Aku menggeleng perlahan. "Tidak ada, bisa, lagi, Rani. Aku tidak akan memberi toleransi. Aku tidak main-main." Ibu mertuaku mencoba menenangkan situasi. "Nak, jangan keras. Mereka masih keluargamu juga." Aku menatap ibu mertuaku, nada suaraku dingin. "Keluarga? Kalau keluarga menghancurkan rumahku dan mengusirku dari rumah sendiri, aku tidak bisa lagi menyebutnya keluarga. Aku hanya bisa menyebut mereka orang yang harus pergi." Aku kemudian berdiri, berjalan ke arah pintu masuk, dan memanggil pembantu rumah tangga. "Bantu persiapkan semuanya. Mulai sekarang, Rani dan ibu mertuaku harus pergi dari rumah ini. Tidak ada kompromi." Pembantu rumah tangga menatapku, sedikit ragu tapi akhirnya mengangguk. Mereka tahu, aku serius.
Ini bukan ancaman kosong. Rani mencoba menahan tangis. Tunggu, aku bisa bicara dengan Ardi. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku. Aku menatap Ardi, kemudian menatap Rani. Ardi sudah memilihku, Rani. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Dan keputusan ini bukan tentang siapa yang kalian suka, tapi tentang siapa yang menghormati rumah ini. Siapapun yang tidak bisa menghormati, harus pergi. Rani dan ibu mertuaku menatapku, mulai menyadari keseriusanku. Aku tidak bercanda. Aku memutuskan untuk memberi mereka waktu terakhir untuk mengemasi barang-barang mereka. Aku menatap Rani, suara dingin tapi tegas. Kau punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangmu. Setelah itu, aku ingin melihat kalian meninggalkan rumah ini. Rani menatapku marah, mencoba mengedipkan mata seakan menantang. Kau tidak akan menang. Ardi tetap mencintaiku. Aku tersenyum tipis. Ardi mencintaiku karena aku yang menjaga rumah, keluarga, dan anak-anak. Kau pikir senyum manismu atau air mata bisa mengubah fakta itu? Tidak akan, Rani. Aku serius. Ibu mertuaku menatapku, gemetar. Ia mulai menyadari bahwa anak menantunya bukanlah perempuan biasa. Ia adalah pemilik rumah, pengatur keluarga, dan pengendali hidup Ardi. Aku kemudian duduk di sofa besar, menatap Rani dan ibu mertuaku mulai mengemasi barang-barang mereka. Aku tidak bergerak, hanya menatap dengan sorot mata dingin yang membuat mereka semakin gelisah. Rani mencoba berbicara lagi. Mbak, aku bisa memberikan segalanya. Aku bisa membantu kalian, aku bisa menjadi yang terbaik. Aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Cukup, Rani. Aku tidak peduli dengan apa yang bisa kau berikan. Aku peduli pada fakta, rumah ini milikku, anak-anak bahagia di sini, dan suamiku hidup di bawah aturan yang aku tetapkan. Tidak ada yang bisa mengubah itu, termasuk kau. Satu persatu, barang-barang Rani dan ibu mertuaku mulai dipindahkan ke mobil mereka. Aku menatap mereka diam-diam, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ini bukan hanya tentang mengusir, tapi juga menunjukkan siapa yang memegang kendali. Rani mencoba membangkang, menahan koper yang dibawakan pembantu. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus di mata. Kalau kau ingin tetap tinggal di sini, kau bisa mencoba. Tapi ingat, aku tidak akan mundur. Aku akan memastikan kau benar-benar pergi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa aku tidak main-main. Semua keberaniannya runtuh. Ketika mereka selesai, aku mengarahkan mereka ke pintu. Aku menatap Rani dan ibu mertuaku satu persatu. Ini rumahku. Kalian diberi kesempatan untuk menghormatinya, tapi kalian gagal. Sekarang pergilah, dan jangan pernah kembali tanpa izin. Rani menunduk, air mata berlinang. Ibu mertuaku hanya bisa diam, menahan rasa malu dan amarah. Aku menatap mobil mereka saat meninggalkan rumah, merasa lega tapi tetap waspada. Ini baru langkah awal. Mereka akan mencoba bangkit lagi, dan aku harus siap menghadapi itu. Setelah mereka pergi, aku menutup pintu rumah dengan kunci tegas. Aku menatap anak-anakku yang bermain di ruang tamu. Senyum mereka adalah bukti bahwa rumah ini aman, dan aku berhasil menjaga mereka dari ambisi Rani dan ibu mertuaku. Ardi mendekat, menatapku penuh kekaguman dan rasa bersalah. Aku tidak menyangka kau bisa sekuat ini. Aku tersenyum tipis. Kekuatan bukan hanya tentang melawan, Ardi. Kekuatan adalah menjaga apa yang benar, melindungi keluarga, dan menunjukkan batas yang tegas. Sekarang kau tahu siapa yang memegang kendali. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk bersama Ardi. Aku membuka dokumen-dokumen tentang perusahaan, keuangan, dan rumah. Ardi, kau harus mengerti satu hal. Siapapun yang mencoba mengancam keluarga ini, aku tidak akan ragu untuk menghadapi mereka. Tidak ada kompromi. Ardi mengangguk. Aku mengerti. Aku bersyukur memilihmu. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Ini baru awal, tapi langkah pertama sudah berhasil. Mereka diusir, dan mereka mulai menyadari siapa yang sebenarnya berkuasa. Sekarang, aku harus memastikan mereka tidak pernah mencoba kembali.
Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun langkah balas dendam halus. Aku menelpon beberapa kenalan dan rekan bisnis ayahku, memberi informasi yang cukup untuk membuat Rani dan ibu mertuaku merasa terasing. Mereka mulai merasakan tekanan sosial dan profesional. Aku juga memastikan suamiku tetap berada di sisiku, menunjukkan bahwa keputusan yang ia buat adalah yang benar. Anak-anak bahagia, rumah aman, dan aku berhasil menegakkan kekuasaan. Rani dan ibu mertuaku mulai mengerti satu hal, mereka tidak bisa bermain-main dengan keluarga ini lagi. Aku menunjukkan keseriusanku, kekuatanku, dan kemampuan untuk membuat mereka menderita jika mencoba kembali. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap keluarga kecilku. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah memastikan mereka datang kepadaku untuk meminta maaf. Dan ketika itu terjadi, aku akan menunjukkan bahwa aku tidak akan membuka rumahku begitu saja. Aku menatap langit-langit, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Perang belum selesai, tapi aku sudah menang sebagian. Siapapun yang berani mengancam keluarga ini akan merasakan akibatnya. Beberapa minggu setelah kejadian pengusiran, suasana di rumah kembali tenang. Anak-anak tertawa riang, Ardi mulai menyesuaikan diri sepenuhnya dengan realitas yang baru, dan aku menata kembali kehidupan kami. Rumah ini, yang sebelumnya sempat terguncang oleh intrik Rani dan ibu mertuaku, kini terasa aman dan nyaman. Namun, aku tahu ini belum benar-benar selesai. Rani dan ibu mertuaku tidak akan menyerah begitu saja. Mereka membutuhkan waktu untuk merenung dan merasakan pahitnya akibat dari ambisi dan keangkuhan mereka. Aku menunggu, dengan kesabaran yang sabar tapi penuh tekad. Suatu sore, terdengar ketukan keras di pintu depan. Aku menatap Ardi dan anak-anak, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Di ambang pintu, Rani dan ibu mertuaku berdiri dengan wajah memucat. Mereka tampak berbeda, tidak lagi percaya diri, tidak lagi menyombongkan diri. Kini ada rasa takut dan penyesalan yang terpancar di wajah mereka. Aku membuka pintu, menatap mereka diam-diam. "Kalian datang, kenapa?" Suaraku dingin, tanpa nada ramah. Rani menunduk, air mata menetes di pipinya. "Mbak, aku salah. Aku datang untuk meminta maaf, aku tidak seharusnya bersikap seperti itu. Aku menyesal." Ibu mertuaku mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Nak, aku juga minta maaf. Aku tidak seharusnya mendorong Rani atau membiarkan dia mengusirmu. Aku terlalu memihak dan salah." Aku menatap mereka diam-diam. Aku tahu ini adalah momen yang telah kubiarkan terjadi. Saat mereka merasakan kesalahan mereka, saat mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa menggertakku, dan saat mereka harus mengakui fakta yang selama ini mereka abaikan. Aku menunduk sebentar, menarik napas panjang. "Kalian sadar betapa salahnya kalian?" Rani mengangguk, menunduk. Aku benar-benar salah. Aku terlalu ambisius, terlalu ingin memiliki Ardi. Aku tidak peduli rumah ini, anak-anak, atau keluarga kalian. Aku menyesal." Ibu mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku terlalu memihak Rani. Aku tidak berpikir panjang dan menganggap aku benar. Tapi aku salah. Aku minta maaf." Aku tersenyum tipis, tapi tidak membuka pintu lebih lebar. Aku mendengar permintaan maaf kalian. Tapi rumah ini bukan sekadar kata-kata. Aku menjaga rumah ini, anak-anak, dan keluargaku. Aku tidak bisa begitu saja membuka rumah ini setelah kalian mencoba menghancurkannya. Rani menunduk, menatap tanah. "Tapi, kami benar-benar menyesal. Tolong, beri kami kesempatan." Aku menatapnya dingin. "Kesempatan? Apa yang kalian butuhkan adalah pelajaran. Dan kalian sudah mendapatkannya. Sekarang, jangan harap aku membuka rumahku untuk kalian. Jangan mencoba masuk, jangan mencoba bekerja di perusahaan ayahku, jangan berpikir kalian bisa memanfaatkan hubungan kalian lagi. Kalian tahu batasnya sekarang." Ibu mertuaku menggigit bibirnya, menahan air mata. "Nak, aku mengerti. Kami datang hanya untuk meminta maaf, bukan untuk menuntut apapun." Aku mengangguk perlahan. "Baik, kalian boleh meminta maaf, tapi tidak ada jalan kembali ke rumah ini.
Aku menjaga keluargaku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak itu lagi. Rani menunduk, suaranya hampir berbisik. Aku mengerti, Mbak. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan kembali. Aku menatap mereka, menegaskan kata-kataku. Baik, ingat ini, permintaan maaf diterima, tapi kalian tetap tidak diizinkan masuk ke rumahku, dan jangan mencoba bermain-main di perusahaan ayahku lagi. Aku serius. Setelah itu, mereka perlahan pergi. Aku menutup pintu dengan tenang, menatap Ardi yang berdiri di belakangku. Ia menatapku penuh kekaguman dan rasa lega. Ini hebat. Aku tidak menyangka kau bisa sekuat ini, ucap Ardi pelan. Aku tersenyum tipis, meletakkan tanganku di bahunya. Kekuatan bukan hanya tentang melawan. Kekuatan adalah menjaga rumah, keluarga, dan anak-anak dari orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Mereka sudah mendapat pelajaran. Sekarang, fokus kita adalah memastikan rumah ini tetap aman. Anak-anak masuk membawa mainan, tertawa riang. Aku menatap mereka, merasa lega. Rumah ini kembali menjadi tempat yang penuh cinta dan keamanan, tanpa ada gangguan dari Rani dan ibu mertuaku. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari beberapa teman dan kolega ayahku bahwa Rani dan ibu mertuaku mulai merasakan tekanan dari lingkungan sosial dan profesional mereka. Mereka mengalami isolasi dan ketidaknyamanan karena reputasi mereka tercoreng. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa balas dendam halusku berhasil. Mereka merasakan konsekuensi dari tindakan mereka tanpa harus aku melakukan kekerasan fisik. Ardi duduk di sampingku, menatapku penuh kagum. Aku bersyukur kau ada di sisiku. Kau tidak hanya melindungi keluarga, tapi juga menunjukkan bahwa ketegasan dan kesabaran bisa mengalahkan ambisi dan kesombongan. Aku tersenyum. Ini bukan tentang menang atau kalah, Ardi. Ini tentang menjaga apa yang benar dan memastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang aman dan penuh cinta. Mereka yang mencoba mengganggu akan merasakan akibatnya. Itu saja. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap keluarga kecilku. Ardi duduk di sofa, anak-anak bermain di lantai. Aku menatap mereka, menarik napas panjang, dan tersenyum. Rumah ini aman, keluarga ini bahagia, dan aku telah menunjukkan kekuatan serta keseriusanku. Aku tahu, suatu hari Rani dan ibu mertuaku mungkin mencoba bangkit lagi, tapi aku sudah siap. Aku telah menunjukkan batas, telah menunjukkan keseriusanku, dan telah memastikan mereka merasakan konsekuensi dari kesalahan mereka. Aku menatap langit-langit rumah, menarik napas panjang, dan dalam hati aku berjanji, rumah ini, keluarga ini, dan kebahagiaan anak-anakku adalah hal yang paling berharga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Malam itu, aku tidur dengan tenang, mengetahui bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengusir mereka, tapi tentang menjaga hati dan rumahku tetap aman, dan memastikan bahwa siapapun yang berani mengancam keluarga ini akan selalu merasakan akibatnya. Sejak malam itu, rumahku kembali tenang. Anak-anak tertawa riang, suamiku kembali menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru, dan aku menata ulang kehidupan kami dengan ketegasan yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Namun di balik ketenangan itu, hatiku menyimpan refleksi mendalam tentang semua yang telah terjadi, tentang keberanian, pengkhianatan, dan kekuatan seorang perempuan yang menjaga rumah dan keluarganya. Aku menatap ruang tamu yang luas, tempat dulu Rani dan ibu mertuaku pernah menguasai dengan kesombongan dan keyakinan palsu mereka. Sekarang, semuanya kembali menjadi milikku, bukan sekadar secara hukum, tetapi secara emosional dan psikologis. Rumah ini adalah bentengku, tempat anak-anakku tumbuh dengan rasa aman dan cinta, dan disinilah aku menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali. Beberapa hari setelah pengusiran, aku menerima kabar dari lingkungan sosial dan profesional Rani serta ibu mertuaku. Mereka mulai merasakan konsekuensi dari kesombongan dan ambisi mereka. Rani, yang dulu percaya diri dan berani menantangku, kini terlihat terasing. Rekan-rekan kerjanya mulai menahan diri untuk tidak terlalu dekat dengannya, karena reputasinya tercoreng akibat perbuatannya sendiri. Ibu mertuaku pun merasakan tekanan serupa, rasa hormat dari keluarga besar dan kerabat jauh menurun drastis. Aku menyadari bahwa pembalasan halus ini jauh lebih efektif daripada menghadapi mereka dengan konfrontasi fisik atau emosi.
Ini tentang menunjukkan konsekuensi nyata dari perilaku mereka, pelajaran yang mereka tidak akan lupakan seumur hidup. Aku menatap Ardi, duduk di sampingku, wajahnya penuh kekaguman. Aku tidak menyangka kau bisa sekuat ini, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Kekuatan bukan hanya tentang melawan, Ardi. Kekuatan adalah menjaga rumah, keluarga, dan anak-anak dari orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Dan aku juga belajar bahwa kesabaran dan ketegasan sering lebih menakutkan daripada amarah. Anak-anak bermain di lantai, tawa mereka menjadi musik yang menenangkan hati. Mereka tidak tahu drama yang sempat terjadi, tetapi mereka merasakan ketenangan yang aku ciptakan. Aku tahu, inilah hasil dari semua perjuangan dan ketegasan yang kuambil. Anak-anak layak mendapatkan rumah yang aman, dan aku akan terus memastikan itu. Hari demi hari berlalu. Rani dan ibu mertuaku tidak pernah mencoba mendekat lagi, meskipun rumor menyebar bahwa mereka ingin memperbaiki hubungan. Aku tahu, jika mereka datang, aku tidak akan membuka pintu. Permintaan maaf mereka sudah cukup untuk menunjukkan penyesalan, tetapi itu tidak berarti mereka akan mendapat akses kembali. Rumahku bukan tempat untuk orang-orang yang pernah menghancurkan ketenangan keluarga ini. Aku menatap ruang makan, tempat dulu terjadi konfrontasi keras. Sekarang semuanya kembali normal, meja besar itu dipenuhi tawa anak-anak dan makanan hangat. Aku menatap mereka, tersenyum dalam hati. Perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang mempertahankan nilai dan prinsip, nilai yang aku pegang sejak awal. Aku menatap Ardi, lalu berkata pelan, "Ini rumah kita, Ardi. Kita yang menjaga anak-anak, kita yang menentukan siapa yang pantas ada di sini, dan kita yang menegakkan aturan." Ardi mengangguk, wajahnya penuh penyesalan atas kesalahan masa lalu. "Aku sadar sekarang, aku seharusnya menghargai semua yang telah kau lakukan. Kau tidak hanya menjaga rumah ini, tetapi juga aku dan anak-anak. Aku bersyukur memilihmu." Aku tersenyum tipis, menepuk tangannya. "Sekarang kau tahu, Ardi, bukan siapa yang terlihat lebih kuat atau lebih manis yang akan menang, tetapi siapa yang menjaga keluarga dengan kesabaran, ketegasan, dan cinta yang nyata. Dan itu adalah aku." Sore itu, aku duduk di teras, menikmati angin sepo-sepo yang masuk dari taman kecil di halaman belakang. Matahari mulai tenggelam, memberikan cahaya oranye keemasan yang hangat. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan merenung. Perjalanan ini tidak mudah. Rani dan ibu mertuaku begitu berani, begitu percaya diri, sehingga aku sempat merasa bahwa mereka mungkin menang. Tetapi aku tidak menyerah. Kesabaran, strategi, dan ketegasan akhirnya membuahkan hasil. Aku juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Kekuatan sejati seorang perempuan bukan hanya tentang melawan mereka yang menantang, tetapi tentang membangun dan menjaga apa yang benar-benar berharga. Anak-anak, rumah, dan keluarga. Aku tidak hanya mengusir mereka yang salah, aku melindungi masa depan anak-anakku, menciptakan lingkungan di mana mereka bisa tumbuh dengan aman dan penuh kasih. Beberapa minggu kemudian, Ardi dan aku memutuskan untuk menata ulang rumah secara menyeluruh. Setiap sudut rumah menjadi simbol kemenangan kami, bukan karena kesombongan, tetapi karena keamanan dan ketenangan yang berhasil kami pertahankan. Anak-anak bahagia dengan perubahan ini, dan tawa mereka mengisi rumah dengan energi positif yang tidak pernah kami rasakan selama konfrontasi terjadi. Aku menatap anak-anakku yang sedang bermain, lalu tersenyum. "Ini rumah kalian, anak-anak. Rumah yang aman, hangat, dan penuh cinta. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa terancam. Mama akan selalu menjaga kalian." Mereka tersenyum, memelukku, dan aku merasakan kebahagiaan yang begitu dalam. Ini adalah hadiah terbesar dari semua perjuangan dan ketegasan yang aku lakukan, melihat keluarga kecilku bahagia dan aman. Rani dan ibu mertuaku tetap berada jauh. Mereka belajar bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui tipu daya atau ambisi. Kehidupan mereka kini berbeda. Mereka mulai merasakan bahwa kesombongan membawa konsekuensi, dan tidak semua orang akan membiarkan mereka mengganggu rumah orang lain. Aku tidak merasa dendam, tetapi aku puas melihat keadilan berjalan sesuai jalannya. Setiap kali aku mengingat masa-masa konfrontasi, aku tersenyum tipis.
Ini adalah pelajaran hidup yang berharga, kesabaran, ketegasan, dan ketenangan pikiran bisa mengalahkan ambisi dan tipu daya. Dan lebih penting lagi, siapapun yang mencoba merusak apa yang benar-benar berharga akan merasakan akibatnya, bahkan tanpa aku harus mengekspresikan kemarahan secara berlebihan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, menatap lampu gantung yang memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Ardi duduk di sampingku, anak-anak tidur pulas di kamar. Aku menarik napas panjang, menatap keluarga kecilku, dan merasa lega. Semua perjuangan, semua ketegangan, dan semua strategi yang aku susun akhirnya membuahkan hasil. Rumah ini aman, keluarga ini utuh, dan aku telah menunjukkan kekuatan serta keseriusanku sepenuhnya. Aku menatap Ardi, tersenyum tipis, dan berkata, "Ardi, sekarang kita tahu, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Rumah ini adalah simbol kekuatan, ketegasan, dan cinta. Kita harus terus menjaganya, apapun yang terjadi." Ardi mengangguk, memelukku erat. "Aku berjanji, kita akan menjaga rumah ini bersama-sama. Aku bersyukur memiliki perempuan sekuat kamu di sisiku." Aku tersenyum tipis, memandang lampu gantung yang memantulkan cahaya hangat di ruang tamu. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi kemenangan sudah ada di tangan kami. Rumah ini tetap aman, anak-anak bahagia, dan kami telah menunjukkan bahwa ketegasan dan kesabaran bisa mengalahkan ambisi dan kesombongan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami semakin stabil. Anak-anak tumbuh dengan ceria, Ardi lebih menghargai peranku sebagai istri dan pengatur rumah, dan rumah ini menjadi tempat yang penuh kasih dan keamanan. Rani dan ibu mertuaku tetap jauh, belajar dari kesalahan mereka. Aku tidak menutup mata terhadap masa lalu, tetapi aku yakin, dengan ketegasan dan kesabaran, keadilan akan selalu berjalan sesuai jalannya. Aku menatap anak-anakku yang bermain di halaman, tersenyum dalam hati. Rumah ini adalah benteng kami, rumah yang dibangun dengan cinta, ketegasan, dan kesabaran. Dan aku tahu, selama aku menjaga prinsip dan nilai-nilai yang benar, rumah ini akan selalu menjadi tempat yang aman, hangat, dan penuh cinta, tanpa ada yang bisa mengganggunya lagi. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Semua intrik, pengkhianatan, dan drama yang terjadi kini menjadi pelajaran yang berharga. Rumah ini, keluarga ini, dan kebahagiaan anak-anakku adalah hal yang paling berharga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Aku tahu, kemenangan ini bukan hanya tentang mengusir mereka yang salah, tetapi tentang menjaga hati, rumah, dan keluarga dari ancaman yang nyata. Aku telah menunjukkan kekuatan, keseriusan, dan ketegasan. Dan yang terpenting, aku telah memastikan bahwa anak-anakku tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh cinta, dan terlindungi dari ambisi dan kesombongan orang lain. Malam itu, aku tidur dengan tenang, mengetahui bahwa rumah ini tetap aman, keluarga ini bahagia, dan aku telah menegaskan siapa yang memegang kendali. Semua pelajaran telah dipelajari, semua batas telah ditegakkan, dan semua yang berani mengancam keluarga ini akan merasakan akibatnya. Rumahku, keluargaku, dan kebahagiaanku adalah hal yang tidak akan pernah terganggu lagi.